Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai lagi walaupun tadi sudah dimulai baik oleh Dok Agus maupun pembukaan dari Dr. Joko dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Coba kita sapa dulu ya Dok Agus ya. Apa kabar Bapak Ibu? Maaf Pak, di unmute. Pak Edi bisa di unmute. Oh maaf saya belum unmute dari tadi ya Dok ya. Ya. sudah Baik, sudah dimulai keburu lagi, ngomong ya. silakan. Jadi saya mulai ya. Jadi saya katakan tadi terima kasih Dok Agus. Kita mulai lagi dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya barusan bertanya apa kabar Bapak Ibu, maka jawabannya adalah sehat, Alhamdulillah. sukses, Sukses, bahagia. 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 Baik, Bapak Ibu, berdasarkan penugasan ya dari Dikti, saya hari ini didampingi Bu Nita, itu akan membahas tentang EFT, ini terutama tentang kesehatan remaja ya. Jadi nanti untuk topik saya itu adalah peran bagaimana mindfulness, kemudian juga self-care, dan tentunya EFT untuk persoalan anxietas dan juga depresi. Dan tadi pun sempat kita lihat ya ada tayangan bahwa dari ICEP itu adalah asosiasi ataupun perkumpulan EFT para praktisi itu akan mengadakan virtual summit ya. Nah, jadi nanti mungkin Dok Agus akan menjelaskan lebih detail. Namun mengingat perbincangan saya hanya 45 menit, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini. Saya lihat sudah angka 50 ya, Alhamdulillah. Segera saya minta izin untuk share screen. Iya, saya buka untuk presentasi saya. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah, Pak Edi. Ya, baik. Ya, baik. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sesuai dengan apa yang direncanakan, saya mengambil judul peran mindfulness dan self-care ya untuk bagaimana memanage, artinya mengatasi, memanajemen masalah anxietas dan depresi. Walaupun di sini ada 3 kata kunci ya, yaitu mindfulness, kemudian self-care, tapi nanti di akhir justru mindfulness and self-care itu termasuk dari bagian yang juga dalam penjelasan EFT secara menyeluruh, karena EFT melalui EFT Center dan ICEF ya itu di Indonesia kita dekati dengan pola-pola holistik mind, body, and soul. Jadi pendekatan mindfulness, self-care itu bagian. Walaupun nanti kita akan coba lihat satu-satu. Dan kenapa topik ini sangat menarik Bapak Ibu? Karena tadi sudah disampaikan oleh Dr. Joko ya, kalau dari WHO itu mengatakan 1:8. Ya, 1:8 masyarakat dunia itu mengalami masalah mental sickness ataupun mental disease ya. Penyakit mental. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu 280 juta, maka diperkirakan kita itu memiliki 30 sampai 32 juta ya teman-teman kita yang kena istilahnya mental disorder ataupun masalah mental health problem. Dan juga kalau kita bicara tentang angka remaja, itu malah 2/3 dari yang jumlah tadi itu adalah remaja. Nah, jadi Bapak Ibu, judul kita hari ini, baik yang akan disampaikan oleh saya maupun Bu Nita nanti, itu sangat berkaitan ya. Karena di sini kalau kita bicara tentang bagaimana penanganan anxietas dan depresi ini, dari pengalaman kami semenjak tahun 2007, itu alhamdulillah dengan pendekatan EFT itu sangat memudahkan kita untuk membantu klien. Baik, segera saja saya masuk ke pembahasan. Sekarang kita mulai dari kata kunci yang pertama, Bapak Ibu. Tadi ada 3 kata kunci, mindfulness, self-care, dan juga EFT. Kata kunci yang pertama yaitu mindfulness. Jadi kalau kita bicara mindfulness ini, bagi yang rajin baca,
itu ada satu buku yang sangat menarik, bahkan dia menjadi salah satu the best seller di New York Times di Amerika, yaitu The Power of Now, Bapak Ibu. Namun bila Bapak Ibu belum membaca, maka coba saya jelaskan sedikit ya konsepnya secara umum. Kalau kita ambil dari beberapa literatur, maka coba saya bikin singkatan definisi dari mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah bagaimana kita mempraktekkan ya hal yang sudah sifatnya praktis. Artinya sudah terlatih. Untuk apa Bapak Ibu? Kita fokus penuh pada momen saat ini. Itu kenapa tadi ya di dalam buku The Power of Now itu artinya now, saat ini, tanpa penilaian. Artinya ketika kita sudah melakukan penilaian, maka pikiran kita akan tidak mindful ya. Mindful itu artinya kalau nanti Bapak Ibu pernah ataupun juga belum ya memahami, itu ada dalam kajian pikiran sadar dan bawah sadar. Secara umum pikiran kita ini didominasi oleh pikiran bawah sadar. Ada yang mengatakan 85%, ada yang mengatakan 95%, ada juga kajian yang mengatakan sampai 99%. Berarti sisa dari itu, itulah yang dikatakan tingkat kesadaran yang dikatakan conscious. Conscious ini di mana kita berpikir secara sadar ya, dan disinilah peran mindfulness. Artinya kita menggabungkan sadar dan bawah sadar tadi untuk menikmati momen saat ini. Jadi kalau kita sudah terlatih dengan konsep mindfulness ini, maka masalah kecemasan, masalah depresi, ya karena tadi kita punya apa yang dikatakan awareness, meningkatkan kesadaran diri, dan kemampuan untuk mengkondisikan pikiran dan emosi kita, maka terjadilah suatu kebaikan. Walaupun tidak mudah untuk menuju stage ini. Ada orang yang perlu dulu dibantu secara terapeutik, ya. Tetapi bagi kita yang tidak punya masalah dari pengalaman yang dikatakan emosi negatif, dengan melatih mindfulness ini akan menjadi suatu kebaikan. Nah, sekarang kita coba lihat ya, ada 3 kata kunci dari konsep mindfulness. Satu kata awareness ataupun kesadaran. Jadi, kesadaran ini itu bagaimana pada saat kita melatih yang dikatakan mindfulness, kita betul-betul hanya konsentrasi ya pada pikiran dan perasaan serta sensasi tubuh kita pada aktivitas ya apapun yang kita ingin latih. Walaupun secara umum banyak orang mengatakan melalui meditasi. Nanti kita akan bahas tentang meditasi. Kemudian yang kedua, kata kunci ketika kita bicara mindfulness, Bapak Ibu, yaitu adalah momen saat ini. The power of now. Karena ini pun dibahas oleh Ryan di dalam buku The Power of Now. Fokus itu adalah saat ini. Agar apa? Kita sudah menyelesaikan masa lalu kita atau let it go. Dan masa depan kita tidak perlu ada kecemasan ataupun kekhawatiran. Let it go ini dalam kajian dari Dr. David Hawkins itu sangat detail ya. Karena apa? Kalau dalam kajian agama Buddha umpamanya itu melepas kemelekatan ya. Kalau dalam kajian agama Islam itu bagaimana dia senantiasa bersyukur setiap saat sehingga tidak ada lagi ya sesuatu yang disesali dalam kehidupannya. Dan ketika bicara masa depan, maka dia tahu dalam konsep yang dikatakan tawakal, ya artinya ada Tuhan yang senantiasa bersama kita. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, momen saat ini itu adalah kehidupan yang sebenarnya kita nikmati. Tapi bagi orang yang punya depresi, bagi orang yang punya kecemasan ataupun ansietas, hal-hal kayak gini tidak mudah. Tetapi tadi kita akan menjelaskan bagaimana kalau secara terapeutik kita lakukan, baik secara latihan mindfulness, self-care, maupun secara EFT. Nah, kemudian kata kunci yang ketiga, ketika kita membahas konsep mindfulness, maka di sini istilahnya tanpa penilaian. Pengertian tanpa penilaian apa Bapak Ibu? Kita ketika ya katakanlah kita mindful ya konsentrasi bekerja itu ada kajiannya tersendiri nanti akan saya bahas konsentrasi dalam ibadah ya konsentrasi dalam katakanlah ada istilah mindful eating ada mindful walking ya sambil makan kita melatih mindful kemudian sambil berjalan kita melatih mindful artinya di sini kita tidak lagi ya berpikir tentang penilaian terhadap apa yang kita lakukan
kita nikmati saja. Makanya ada istilah enjoy every second ya. Jadi setiap detik ketika kita melakukan semua aktivitas tadi yang kita katakan, apakah makan, apakah berjalan, apakah ibadah, apakah bekerja, yang di dalam kajian Mihaly itu ya, itu yang dikatakan flow, itu akan menjadi luar biasa hasilnya Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan ketika kita bicara tentang bagaimana ya definisi gejala dan dampak kalau kita bicara tentang kecemasan depresi. Karena di sini kan kata kuncinya 3 approach, yaitu mindfulness, kemudian self-care, dan EFT. Tetapi apa objeknya? Objek adalah pribadi-pribadi yang mengalami yang dikatakan kecemasan dan depresi. Dan kecemasan dan depresi ini Bapak Ibu secara umum inilah pemicu menuju kepada mental illness ya, bahkan pada tingkat psikosis dan juga pada penyakit fisik yang dikenal dengan psikosomatik. Jadi kalau kita katakan tadi ini adalah angka yang jauh lebih besar ya daripada angka-angka orang yang punya penyakit fisik seperti apakah itu kanker, diabetes dan juga penyakit yang dikatakan jantung. Ini kenapa WHO itu akan menjadi suatu perhatian khusus terutama di Indonesia ya, di mana tenaga psikiater itu hanya 1.000 lebih, sehingga 1 berbanding 250 juta, andai kata ditambah psikolog, katakanlah ditambah sekitaran 9.000 ya, menjadi 10.000 begitu ya, ditambah katakanlah kita ya sebagai praktisi yang dikatakan pengobat tradisional, itu tetap saja hitungannya berbanding puluhan ribu Bapak Ibu. Jadi memang di sini perlu ya pengayaan, pemahaman. Walaupun belum jadi praktisi, Bapak Ibu yang hadir bisa menerapkan keilmuan hari ini, itu saja sudah luar biasa untuk membantu diri kita, terutama keluarga kita dan handai tolan kita. Nah, sekarang kita bicara tentang definisi ya. Ini pun saya ambil sesuatu yang sederhana. Kalau kita bicara secara umum, kecemasan itu adalah respon alami ya. Jadi memang tidak bisa dibuat-buat karena apa? Manusia terkadang merasa terancam. Tetapi ketika dia menjadi over, berlebihan, maka dia akan menjadi masalah. Ya, sementara orang merasa terancam itu wajar. Tetapi ketika dia meresponnya secara berlebihan, maka itu akan menimbulkan apa yang dikatakan kecemasan. Begitupun dengan depresi. Ini ada hubungannya dengan suasana hati ataupun emosi, Bapak Ibu, di mana orang-orang yang sudah mengalami kecemasan, itu ada sebagian menuju ke depresi, di mana dia akan merasakan kesedihan, ya, merasa kesendirian, merasa kelelahan, ya, bahkan juga merasa kehilangan. Bahkan kalau kita catat, beberapa orang yang cenderung ingin bunuh diri itu pada kondisi yang dikatakan depresi berat. Jadi ini memang sesuatu yang tidak mudah Bapak Ibu. Karena pengalaman yang dialami semenjak kecil hinggalah ketika dia menjadi remaja ataupun nantinya menjadi dewasa, lansia, dan seterusnya. Nah, gejalanya seperti apa Bapak Ibu? Orang-orang ansietas ini ataupun yang mengidap kecemasan ini itu secara umum ya, itu jantungnya sering berdebar, itu di luar dari angka-angka umum. Misalnya kalau kita hitung ya denyut per menit itu misalnya 80, 90, ini lebih dari itu Bapak Ibu. Suka keluar keringat dingin, susah konsentrasi ya. Itu salah satu ataupun 3 hal ciri utama. Sementara depresi itu biasanya akan terjadi bagaimana nafsu makan sudah tidak begitu seperti biasa, adanya gangguan tidur ya, dan banyak menilai sesuatu tentang kehidupan itu dengan pikiran-pikiran negatif Bapak Ibu. Nah, dampaknya seperti yang saya ceritakan tadi ya, itu bisa secara kesehatan mental dan fisik, dan yang juga tidak kalah pentingnya hubungan interpersonal juga akan jadi masalah. Apatah lagi kalau beliau ini adalah seorang pekerja di suatu perusahaan ya, itu akan mengganggu kinerjanya. Nah, sekarang kalau kita bicara dalam konteks yang lebih dalam ya, pengaruh dalam kesehatan mental Bapak Ibu, maka apabila tidak diselesaikan, kecemasan itu akan menjadi kronis. Sehingga walaupun tadi depresi yang membuat gangguan tidur, kecemasan pun bisa membuat seseorang itu
insomnia, kemudian beragam gangguan sampai ketegangan otot dan seterusnya begitu ya. Dan risiko depresi pun apabila jangka panjang itu akan yang tadi saya katakan itu dari stres ataupun dari kecemasan akan menyebabkan depresi. Gejalanya tadi hilang nafsu makan, bahkan tadi ya ini menjadi pemicu seseorang untuk karena dia merasa kesendirian, merasa tidak ada tempat untuk sesuatu yang dibicarakan ya, sehingga dia merasa betul-betul kalau dalam kajian pencari makna di dalam logoterapi itu seolah-olah sudah tidak punya makna hidup ya, maka cenderung putus asa. Dan yang sangat lebih kita khawatirkan apabila terjadi perubahan perilaku Bapak Ibu ya. Jadi perubahan perilaku itu bukan saja tadi tidak nafsu makan, tapi ada juga yang berkelebihan makan atau menggunakan zat-zat yang tidak sehat, umpamanya alkohol, ya, atau larinya tadinya sudah merokok tapi lebih banyak rokoknya, atau sudah yang tidak kita inginkan, ya, yang lebih lengkap itu sampai kena faza, ya. Dan ini juga akan menjadi masalah karena akan terlibat dalam pribadinya diisolasi secara sosial. Nah, kemudian Bapak Ibu, sekarang kita bicara pendekatan mindfulness, ya, karena tadi ada 3 yang bisa mencoba mengatasi depresi dan kecemasan. Nah, sekarang kita lihat coba dengan mindfulness, ya. Dengan mindfulness, apabila kita latih tadi, ya, dengan mindfulness ini, maka kecemasan akan menjadi pelan-pelan menghilang, Bapak Ibu. Karena apa? Titik tekannya itu adalah enjoy every moment for now, saat ini. Dan masa lalu itu sudah let it go ataupun let go, ya, sudah dilepaskan. Semua kemelekatan, ya, sehubungan dengan emosi negatif, hal-hal yang dicemaskan itu sudah selesai. Untuk masa depan, dia bicara itu urusan nanti. Siapkan saja planningnya, nikmati hari ini. Apabila dia sudah mampu melatih diri dengan kegiatan mindfulness ini, maka insya Allah akan ada perubahan. Begitupun juga dengan depresi, Bapak Ibu. Bagaimana bukti nyatanya apabila dia sudah coba mempraktekkan mindfulness ini? Dan jelas tadi kalau kita bicara secara umum itu adalah kualitas tidur, ya. Karena kesehatan itu Bapak Ibu secara umum kalau secara holistik itu dilihat dari 2. Bagaimana kondisi perut, ya, dan bagaimana kondisi kualitas tidur. Jadi kalau perutnya bermasalah itu berarti apa yang dia makan maka terserap makanan tersebut tidak optimal, sehingga makanan merupakan sumber energi itu tidak akan terjadi pada tubuh. Begitupun kualitas tidur, ya. Apabila tidurnya tidak berkualitas, maka regenerasi sel yang mestinya terjadi itu tidak akan terjadi secara optimal. Sehingga 2 hal ini betul-betul diperhatikan Bapak Ibu, makan dan tidur, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan bagaimana dengan prakteknya. Tadi kita singgung tentang meditasi, Bapak Ibu, ya. Nah, meditasi ini adalah salah satu cara untuk melatih bagaimana kita melakukan mindfulness. Di Barat terutama, mereka melakukan meditasi, itu banyak yang dikatakan untuk melatih mindfulness, pengembangan diri, ya. Beda dengan kalau kita bicara meditasi Zen, itu adalah bagian dari rangkaian secara spiritual dari agama Buddha. Tetapi teman-teman di Barat melatih mindfulness ini agar terjadinya konsentrasi. Kalau kita kaji dalam agama Islam, itu adalah bagaimana kita melakukan tafakur, ataupun bagaimana kita melakukan zikir. Nah, ini perlu full konsentrasi. Itulah melatih ataupun secara meditasi. Nah, meditasi ini sendiri sebenarnya kata kuncinya tadi adalah full attention, artinya fokus, ya. Walaupun di sini dikatakan bagaimana pernafasan, suara yang didengar pun fokus kepada apa yang sedang dikonsentrasikan, sensasi tubuh. Tetapi saya katakan, sekarang kita melakukan mindfulness terhadap apa? Karena mindfulness itu bisa 24 jam apabila memang kita terlatih, ya. Tetapi kalau belum, itu mulai dari hal-hal yang simpel, ya. Tadi misalnya melakukan meditasi teman-teman Barat, ya. Tapi kalau bagi teman-teman Buddha itu sudah bagian dari yang dikatakan meditasi rangkaian spiritualitas. Tapi bagian yang Muslim itu mindfulness itu dikatakan khusyuk, ya.
khusyuk dalam melakukan tafakur, khusyuk dalam melakukan zikir, dan ada yang lebih menarik lagi, khusyuk ketika melakukan sholat, itu bagian dari mindfulness. Jadi kalau kita biasa melatih hal-hal yang dikatakan mindfulness ini, maka ini akan menjadi luar biasa dan akan memberikan manfaat. Walaupun poin kedua saya cirikan misalnya mindful walking, ya. Dan ada juga praktek mindful ini kita melakukan seperti body scanning, Bapak Ibu. Bagaimana kita merasakan sensasi tubuh itu menjadi sesuatu yang kita anggap yang tadinya bisa jadi pikirannya positif terhadap apa yang terjadi, kita ubah menjadi yang tadinya negatif, kita ubah menjadi yang positif. Apabila kita sudah merasakan di bagian terutama kalau kecemasan itu ya, itu kan bagaimana denyut jantungnya, bagaimana kualitas perutnya, ya itu biasanya teman-teman di kecemasan ataupun depresi, dua hal itu. Kemudian pikirannya ya, yang suka kemana-mana, itu mulai dijadikan fokus. Inilah yang dikatakan latihan mindfulness dengan scanning ataupun pemindaian tubuh, Bapak Ibu. Nah, penerapannya bagaimana? Nah, penerapannya itu tadi ya, kata kunci awareness. Sadari pola pikir yang negatif. Jadi perhatikan semua yang negatif itu sekarang fokusnya adalah apa yang kita inginkan menjadi sesuatu yang positif. Jadi tantangan negatif itu misalnya ya, orang kecemasan itu kan misalnya dia punya kecemasan terhadap kerjanya. Maka ketika dia ada pikiran itu, ketika dia melatih mindfulness, maka soal kerja itu dia udah atur bahwa oh iya, kerja itu bagian dari kehidupan. Apa yang perlu dicemaskan? Kerja itu adalah sesuatu kontribusi positif. Apa yang perlu dicemaskan? Jadi semua kecemasan itu akan dicari ya kata positifnya. Jadi katakanlah yang biasa difikirkan ada 100 kecemasan, maka 100 positif itu yang dia lakukan konsentrasi. Itu yang dimaksudkan dalam tantangan pikiran negatif ya. Semua negatif itu kita jadikan positif. Ataupun dalam kajian yang lain, pemikiran-pemikiran yang irasional kita cari menjadi pikiran yang rasional. Pikiran rasional inilah pada poin ketiga kita fokus pada hal yang positif. Nah, ini yang harus dilatih Bapak Ibu, dan nanti ya apapun bentuk kecemasan ataupun bagaimanapun persoalan depresi itu pelan-pelan akan bisa sirna dengan latihan mindfulness ini. Nah, bagaimana ini bisa kita pertahankan Bapak Ibu? Maka tadi ya bagi teman-teman yang memang sudah punya depresi ataupun kecemasan bisa dijadwalkan waktunya. Di mana dianggap waktunya lebih rileks, lakukan latihan mindfulness ya. Kemudian latih tentang kesadaran, awareness, dan lakukan dengan sabar, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada self-care. Ya, kalau tadi mindfulness, kemudian sekarang yang kedua adalah self-care. Mindfulness apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa nanti kita coba dialogkan, Bapak Ibu, terutama pada studi kasus yang kita hadapi sehari-hari. Nah, sekarang bagaimana self-care? Ya, pentingnya self-care ini karena apa, Bapak Ibu? Karena ini juga bisa menjadi cara yang efektif untuk mengatasi persoalan kecemasan dan juga persoalan depresi. Nah, seperti apa, Bapak Ibu? Ini yang secara umum ya itu adalah bagaimana melakukan olahraga yang teratur. Bagaimana meningkatkan kualitas tidur yang istilahnya optimal sleep ya. Bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan teknik relaksasi. Nah, ini memang kita perlu jadwalkan, kita perlu latih dengan pendekatan apa yang dikatakan Kaizen ya. Mulai dari 1 menit sehari, meningkat sampai menjadi 10 menit, sampailah kepada kalau olahraga itu minimal setengah jam Bapak Ibu. Tidur itu minimal 6-8 jam. Relaksasi ya, walaupun tadi ada kita lakukan dengan mindfulness, ada juga teknik relaksasi sendiri yang bisa kita latih ya. Nah, manfaatnya tentu hampir sama dengan apa yang dikatakan di dalam mindfulness Bapak Ibu, yaitu dia akan meningkatkan bagaimana suasana hati kita. Hati kita akan lebih damai sehingga hormon kebahagiaan salah satunya itu adalah hormon endorfin itu merupakan bagian dari antidepresan dan mengurangi stres ya. Nah, kemudian bagaimana mengurangi kecemasan dengan teknik relaksasi. Kemudian bagaimana kualitas tidur kita akan meningkat apabila kita sudah melakukan olahraga secara teratur Bapak Ibu.
Dan itu bisa kita buktikan apabila memang hal ini kita praktekkan. Tentu untuk melakukan apa yang dikatakan self-care ini, itu ada 4 level ya yang perlu diperhatikan. 1, dukungan diri sendiri, Bapak Ibu. Sekarang untuk lebih lengkap, di Amerika itu tidak saja bicara dalam self-care, tapi sudah dipelajari apa yang dikatakan lifestyle medicine. Ya. Walaupun lifestyle medicine ini sendiri, Bapak Ibu, itu berasal dari bagaimana mereka melihat secara statistik ya pemicu penyebab kematian, baik itu dari tingkat penyakit seperti apakah itu diabetes, kanker, dan apa yang dikatakan penyakit jantung ya, tapi juga tadi kurang olahraga, kurang gerak ya, kualitas tidur, berhubungan dengan zat-zat beracun tadi yang dikatakan alkohol, rokok dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi termasuklah senantiasa berpikir negatif ya. Nah, ini yang termasuk yang dikatakan juga pola makan, Bapak Ibu, ini yang diperhatikan. Tapi apabila dia sendiri belum memahami tentang itu, maka dia perlu nanti ya dari dukungan keluarga atau dukungan teman atau memang harus berhubungan dengan profesional. Nah, ini penting Bapak Ibu karena self care itu siapa lagi yang bisa memperhatikan dirinya kecuali yang bersangkutan, walaupun bisa dengan 4 cara ini Bapak Ibu. Nah, sekarang karena waktu kita tidak banyak, saya masuk kepada bagaimana mindfulness dan self care sebenarnya itu sudah bagian juga dari EFT ya. Karena apapun yang kita bahas baik itu mindful ataupun self care itu bagian yang selama ini kita bahas dengan EFT. Nah, untuk itu Bapak Ibu saya masuk saja ke slide-nya ya bahwa apabila Bapak Ibu bicara EFT karena dia pendekatannya tidak lagi secara psikologis tapi gabungan dari psikologi dan energi, maka di EFT itu yang dikatakan titik-titik akupuntur yang sudah disederhanakan dari 361 yaitu kira-kira itu menjadi cukup 7 titik ataupun 18 titik atau Bapak Ibu bisa hanya 1, 2 bahkan saya sering menterapi cukup dengan 3 titik Bapak Ibu. Kenapa dia menggabungkan mindfulness dan self-care di dalam EFT ini Bapak Ibu? Ini karena kita mengkaji bagaimana teori yang disampaikan ya oleh David Hawkins di dalam bukunya Force and Power. Ya, bagaimana Force and Power itu Bapak Ibu, kita minta kepada klien kita itu akan melakukan transformasi tubuh dia menjadi berdaya yang dikatakan power kepada emosi-emosi positif. Mulai dari penerimaan ya, bagaimana ikhlas menerima kondisi apapun, kemudian bagaimana love him ataupun herself ya, kemudian sabar, syukur ya, karena energi syukur ini Bapak Ibu yang dikatakan sukacita dan kedamaian dari beberapa kajian ini termasuk proteksi ya untuk menjaga tubuh kita dalam kondisi sehat. Walaupun dalam kajian yang betul-betul ditulis oleh seorang dokter seperti Harumaya itu adalah bicara kualitas hormon endorfin. Tetapi dengan melakukan tadi dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan senantiasa bersyukur, dan tadi ya kalau kita bicara pada energi yang lebih tinggi yang dikatakan pencerahan Bapak Ibu, ini adalah energi yang super ya. Ini sebenarnya adalah konsep tawakal Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara ini maka semua hormon kebahagiaan yang dikatakan dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin itu akan terjadi. Jadi akan terjadilah perbaikan terhadap kecemasan maupun depresi. Karena kecemasan depresi itu dalam kajian David Hawkins itu berada di force ya, berada merasa pada tertekan, energi yang lemah ya. Jadi kalau tadi dikatakan persoalan tentang menyalahkan diri sendiri, sedih ya, kemudian bagaimana dia tidak mencintai dirinya sendiri, ini semua adalah bagian dari force Bapak Ibu. Nah, itu kenapa kita latih untuk let it go ya, berdamai dengan emosi negatif ini, berdamai dengan kehidupan yang kami istilahkan dengan menari di atas takdir ya, karena takdir itu orang inginnya semuanya yang positif. Ketika negatif dia tidak mau terima, tapi ketika dia mau menerima itu dikatakan menari di atas takdir. Artinya tidak ada sesuatu takdir yang dianggap bermasalah. Nah, kemudian Bapak Ibu, kenapa kita self care? Karena di EFT pun kita jelaskan bahwa sakit itu adalah cara tubuh berkomunikasi Bapak Ibu. Cara tubuh berkomunikasi ini itu bahkan kita gambar dalam bentuk diagram. Di mana bagian yang bermasalah itu adalah beberapa emosi negatif yang memicu penyakit itu.
Itu berdasarkan banyak kajian, mulai ya. Kemudian ada juga di sini Louise Hay, dia adalah cancer survivor, sehingga dia menulis You Can Heal Your Life. Sekarang usianya udah di atas 90, Bapak Ibu. Kemudian ada juga dari David Shapiro, ya, Your Body Speaks Your Mind. Bahkan ada salah seorang ya dari Perancis itu yang menulis buku The Complete Dictionary. Itu adalah persoalan emosi yang berhubungan dengan penyakit fisik, Bapak Ibu. Bukunya cukup tebal ya, dan sudah ada dalam bahasa Inggris. Nah, semua ini bagaimana kita bisa mengatasi persoalan-persoalan yang dikatakan sakit yang dipicu oleh emosi, kita sederhanakan dengan cara apa? Kita katakan ya bermainlah di zona SIP ya. Sabar, syukur, ikhlas, dan para. Zona ini yang kita inginkan dari para klien kita. Sehingga dengan zona SIP ini sebenarnya dilatihlah, dikatakan mindfulness ya. Karena sabar itu tidak selalu orientasinya itu kepada sesuatu yang dikatakan musibah. Ketika kita berprogres dalam melakukan sesuatu, diminta kesabaran ya. Syukur itu tidak berarti ketika kita sudah berhasil. Karena konsep keberhasilan dalam arti sukses itu yang menjadi pemicu masalah ya. Sementara keberhasilan dalam melangkah satu langkah saja itu semestinya sudah disyukuri, sehingga dia terjadilah mindfulness. Dia dilakukan dengan ikhlas karena sesuatu itu harus diniatkan secara ikhlas, begitu ya. Dan ketika terjadi apapun dari target dia terima dengan ridho. Itulah yang dikatakan konsep ikhlas. Kemudian pasrah itu adalah konsep tawakal. Bagaimana manusia itu tidak punya kekuatan apapun kecuali apabila Tuhan memberikan kekuatan itu. Apabila dia memahami ini, maka tidak ada konsep ego ya. Yang ada itu adalah konsep bagaimana sebagai seorang hamba dari Tuhan, sehingga dia akan melakukan dengan mindfulness. Self-care, dia memahami tentang kondisi tubuh dia, ketika menyimpan emosi negatif itu akan menjadi masalah. Sehingga di dalam salah satu buku yang saya tulis, Bapak Ibu, itu kita katakan istilah ruang RBT ya. Kita mau berada di ruang resah, di ruang bimbang, atau hanya di ruang tenang. Karena tadi kata-kata tenang itu adalah bagaimana ketika kita melakukan mindfulness, ketika kita self-care untuk menuju ketenangan, disitulah sebenarnya sumber kebahagiaan. Sementara yang kita bicarakan pikiran sadar bawah sadar ini, Bapak Ibu, kalau mindfulness maka dia akan menjadi 100% karena penuh awareness. Sementara tubuh ini adalah vibrasi dari semua yang kita pikirkan dan kita rasakan. Jadi aksi ini adalah bagaimana buah dari hasil pikiran sadar dan bawah sadar kita. Nah, ini ada saya siapkan tulisan ini di buku Cara Sehat Abad 21 ya Bapak Ibu ya. Dan ketika kita bicara EFT, maka kita adalah cara bagaimana merubah begitu banyaknya titik-titik akupuntur itu dengan cara sederhana ya. Bisa dengan 7 titik, 18 titik, bahkan ya saya istilahkan cukup dengan 3 ataupun 1 titik. Dan tekniknya pun Bapak Ibu sangat beragam. Itu ada teknik yang sederhana, itu dengan bagaimana mengatakan masalah, ya kita cari apa akar masalahnya, kemudian kita cukup melakukan apa solusi, dan terakhir itu doa. Karena memang segala sesuatu itu Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa memberikan semua hasil yang kita harapkan. Ini adalah teknik yang sederhana Bapak Ibu, nanti bisa kita lakukan demo apabila nanti ada kasus ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada hal yang juga cukup penting ketika kita bicara tentang bagaimana penggunaan EFT ini, itu apabila kita bicara kepada sebagai penutup dari kesimpulan ya, karena saya punya waktu sekitaran 5 menit lagi Bapak Ibu. Penutup sebagai kesimpulannya ya, agar bagaimana ketika kita bicara apa kabar Bapak Ibu ya, kita jawab dengan sehat, sukses, dan bahagia. Nah, sekarang sehatnya seperti apa Bapak Ibu? Sehatnya seperti saya katakan tadi, kita masuk kepada studi kasus ya. Nah, ini saya ambil 2 studi kasus orang yang sempat masuk kepada panti rehab ya. Panti rehab ini sebenarnya kalau di rumah sakit itu adalah sudah unitnya rumah sakit jiwa Bapak Ibu. Namun ada teman ya, itu dia mengatakan ini seperti halnya panti rehab, bahkan karena dia Muslim dia katakan ini seperti pesantren. Tapi orang-orang di sana sebenarnya adalah gejala-gejala stres ya, gejala-gejala depresi. Tapi di situ banyak hubungannya pada masalah sudah ke psikosis ya, sudah mulai halusinasi. Bahkan
di dalam kajian yang lebih umum itu Bapak Ibu, ini sudah banyak dihubungkan dengan makhluk halus, ya, yang dikatakan jin. Sehingga banyak treatment menggunakan pola-pola mengusir jin. Tapi ya saya sebagai orang yang cukup rasional tahu bahwa itu bisa ada, tetapi saya dekati dengan EFT. Saya menggunakan 2 kasus ya sebagai penutup. Ini karena sudah masuk dalam panti rehab itu dikira berat. Karena mereka tidak hanya dalam hitungan bulan Bapak Ibu, ada yang tahunan ya. Salah satunya yang tahunan itu adalah fobia sosial. Bagaimana fobia sosial ini dia tidak berani ketemu siapapun kecuali keluarga dekat dia ataupun orang yang betul-betul dia kenal. Bahkan ketika saya melakukan terapi kepada yang bersangkutan, alhamdulillah ya yang saya jadikan kasus yang kedua, itu adalah seorang dokter muda Bapak Ibu. Yang saya terapi lebih dulu. Karena dia satu kamar dalam panti rehab ini, maka dia yang coba meyakinkan bahwa oh iya, Pak Edi orangnya sangat baik, tidak ada sesuatu perilaku yang perlu Anda takuti. Oke, saya mau diterapi asalkan didampingi oleh dokter muda ini. Nah, bagaimana kita lihat 2 kasus ini Bapak Ibu? Walaupun kita tidak melakukan mindfulness ataupun melakukan self-care, tapi dari konsep EFT tadi kita cari akar masalahnya. Ternyata persoalannya tadi, bagi yang fobia sosial ini, dia udah punya program masa lalu, kecemasan yang tinggi apabila berhubungan dengan orang lain. Nah, itu yang kita cari akar masalahnya. Ya, ternyata akar masalahnya itu setelah kita melakukan terapi cukup lama. Biasanya kita terapinya adalah 2 jam, Bapak Ibu. Saya ketemu akar masalahnya setelah 1 jam terapi. Ternyata dia punya penyakit waktu SD, ya, itu ketika dia sekolah, itu maaf ya, suka BAK, ya, ataupun istilahnya ngompol. Orang tuanya hanya menyiapkan ya pampers itu 2, sehingga pada siang hari itu pampers sudah tidak bisa lagi digunakan sehingga bau pesing Bapak Ibu. Semenjak itulah dia ditertawakan oleh teman-temannya, bahkan oleh gurunya. Jadi persoalannya, kenapa dikatakan dia tidak mindful? Karena pikiran bawah sadar dia selalu saja terpanggil kepada masa lalu dia. Bagaimana pendekatan EFT? Itu adalah pendekatan keseimbangan. Mindful itu adalah keseimbangan, ya. Bagaimana mengkondisikan the power of now, ya. Bagaimana menghilangkan masa lalu yang negatif ini. Bagaimana menghibur masa depan bahwa itu tidak akan terjadi apabila kita sudah persiapkan diri kita untuk siap menghadapi tantangan itu, yang penting menikmati saat ini. Nah, itu cukup panjang ceritanya, tapi alhamdulillah selesai, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ya sebagai penutup, itu adalah dokter muda, itu peristiwanya persis waktu salah seorang biduan, ya, yang suaminya meninggal, namanya BCL, ya, Bunga Citra Lestari. Suaminya meninggal karena sakit jantung, ternyata dokter ini juga punya masalah jantung. Sehingga jantungnya semakin berdegup, Bapak Ibu, sehingga dia diperiksa lagi di kalangan dokter, ternyata tidak ditemukan apa-apa. Kemudian psikiater, psikolog, termasuklah dalam konteks agama ya, yang saya katakan tadi, apakah ada kena jin begitu. Akhirnya karena tidak selesai masalahnya sudah 6 bulan, maka dibawalah di panti rehab ini. Jadi ketemu saya itu sudah bulan ke-9 Bapak Ibu. Dia udah 3 bulan di panti itu. Nah, bagaimana tadi kita mengatasi? Lagi-lagi kita ketemu akar masalahnya. Ternyata dari sekian banyak masalah sebagai mahasiswa kedokteran dan kehidupan, kembali lagi ke masa kecil Bapak Ibu, ya. Karena beliau hidup di keluarga yang suaranya keras, dia katakan kami dari daerah Sumatera Utara, Pak Edi. Ya, sehingga kalau dengar suara keras, dengar suatu berita kematian, itu ada hubungan semua dengan apa yang saya alami. Ketika kita selesaikan masalah negatif itu yang menuju ke mindful tadi, ya, bahwa Anda sekarang tidak lagi hidup di masa lalu, let it go. Nikmati masa sekarang, berproses. Dan alhamdulillah seminggu dari itu dia kontak saya, Pak Edi, saya sekarang sudah mulai praktek di salah satu rumah sakit di Ciawi. Nah, itulah Bapak Ibu bagaimana mindfulness, kemudian self-care, dan juga EFT yang bisa merangkul itu semua dengan konsep-konsep yang kami pelajari dan para praktisi aplikasikan yang bisa membantu diri sendiri, keluarga, dan juga klien. Dengan waktu yang sudah saya nikmati 45 menit, segera saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan elaborasi dalam tanya jawab. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada Dr. Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.